Saya ada tugas dari program guru penggerak untuk mensupervisi rekan atau guru yang ada di sekolah itu. Jadi teman sejawat itu, saya mohon izin untuk mensupervisi teman saya seangkatan. Jadi apa Bu ya? Kalau saya tidak izin, saya salah itu. Jadi karena saya bukan kepala sekolah, saya mohon izin ke Ibu untuk diberikan izin mensupervisi salah satu guru yang ada di sekolah UPT SDN Sukami. Rencana siapa? Yang saya rencanakan untuk saya supervisi adalah Ibu Badria itu. Iya, di kelas 2. Kelas 2 nih. Monggo sambil berbagi ilmu nanti berikan masukan-masukan dari ilmu yang jenengan peroleh dari IGP. Maka silakan. Senang sekali. Terima kasih Ibu sudah diberikan izin kepada saya. Bukannya saya melangkahi Ibu sebagai kepala sekolah, tapi saya punya tugas untuk mensupervisi salah satu rekan guru. Jadi saya terima kasih sudah diberikan izin sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan lancar nanti. Amin. Dan ilmunya betul-betul terimbas. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Assalamualaikum Bu Badria. Waalaikumsalam Bu Badria. Ya Ibu, saya tadi sudah mohon izin kepada Ibu kepala sekolah bahwasanya saya ingin mensupervisi di kelasnya Ibu Badria. Siap. Yang kegiatan adalah untuk mensupervisi pembelajaran yang dilakukan sama Bu Badria di kelas. Begini Ibu, perlu kita ketahui bersama Ibu ya bahwa tujuan dari kegiatan supervisi akademik di sekolah itu ada 3 ya Ibu ya. Pengembangan profesionalisme, penumbuhan motivasi, dan pengendalian mutu. Tujuan percakapan kita kali ini yaitu untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan profesionalisme guru Bu ya, khususnya dari Ibu Badria sendiri. Salah satu tujuan dari supervisi akademik yang saya lakukan yaitu untuk pengembangan profesionalisme guru. Adapun pengembangan profesionalisme guru kan ada 4 ya Bu ya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang saya tanyakan Bu Badria, dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Badria lebih kembangkan lagi? Gini ya Bu Badria, kompetensi yang saya ambil selama ini saya mengajar di kelas 2, saya mengambil di kompetensi pedagogi. Kenapa? Karena kemampuan saya belum begitu maksimal dalam mendidik anak didik saya selama ini. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, dari 7 aspek kompetensi pedagogi kan kompetensi pedagogi kan ada 7 Ibu ya. Dari ke-7 itu, aspek mana yang lebih spesifik yang nanti bisa saya amati saat kegiatan supervisi di kelas itu? Gini aja Bu Badria, jangan ambil di aspek observasi aja, karena dalam hal itu bisa mengenali dan memahami karakter peserta didik gitu ya. Berarti ya nanti lebih dicondongkan bagaimana memahami karakter peserta didik di kelasnya Bu Badria ya, sama kelas 2 ya Bu. Iya. Untuk materi dan tujuan pembelajarannya Bu Badria, nanti yang akan Ibu sampaikan saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu apa? Di sini saya akan menyampaikan materi terkait masalah wujud benda. Wujud benda, biar anak-anak mengenal apa itu wujud benda, karena selama ini anak-anak belum mengenal lebih dalam terkait masalah wujud benda. Untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuannya itu agar anak-anak lebih memahami dan lebih memahami dan lebih tahu apa itu wujud-wujud benda yang ada. Kan selama ini kan cuma sekedar info-info aja, biar anak-anak terjun sendiri gitu ya, langsung. Jadi anak-anak tahu nanti Bu ya, ya termasuk benda, wujud benda itu adalah benda apa saja yang dibahas nanti. Pada area pengembangannya Ibu, yang hendak dicapai pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu susun, nanti rencana pengembangannya pada area yang apa? Anak-anak nanti menyebutkan
macam-macam wujud benda, seperti contohnya benda padat kayak almari, kursi gitu ya. Terus benda cair seperti sirup, minyak. Jadi anak-anak bisa menyebutkan mana itu benda padat, benda cair, dan benda gas gitu Mbak Dia. Wow, saya lebih kayak ingin melihat secara langsung Bu ya. Jadi bagaimana siap, itu prakteknya nanti di kelas ya. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya aspek yang ingin lebih didalami lagi itu ya dalam hal memahami karakter peserta didik ya. Menurut pengamatan Ibu, bagaimana karakter peserta didik yang ada di kelas Ibu? Karakter yang ada di kelas 2B ya Bu Dia itu beragam macamnya, seperti minat perkembangan kognitif, ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang gitu ya. Terus gaya belajarnya itu ada yang lari-lari, ada yang konsentrasi, ada yang namanya anak laki anak kelas 2 lebih banyaknya lebih kreativitas dengan jalan-jalan dan berkeliaran, tetapi dia ingin tahu dan ingin tahu seperti itu. Wow, jadi memang lebih menantang ya, ya peralihan dari kelas 1. Betul, ya. Ya Bu, nanti strategi apa yang Ibu siapkan saat kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran nanti? Karena adanya beragam macam-macam karakter anak itu, akhirnya saya mengambil discovery learning di bagian itu. Jadi biar tahu beragam-ragamnya model belajarnya. Lalu media nanti yang digunakan saat kegiatan pembelajaran yang akan saya supervisi nanti media yang digunakan apa? Ini saya pakai media nyata media. Nanti saya buat ada sirup, ada minyak goreng, ada balon, ada pensil, ada penggaris, jadi menunjukkan wujud-wujud benda. Waduh, saya jadi nanti penasaran teman Bu ya. Lalu penilaian apa saja yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung nanti? Nanti pada waktu proses pembelajaran saya memakai penilaian individu, anak mengerjakan LK secara individu dan mengerjakan LK secara berkelompok. Jadi nanti ada 2 LKPJ berarti Ibu ya. Yang pertama penilaian individu dan yang kedua ya penilaian. Menurut Ibu, apa ukuran sukses dari semua strategi yang sudah Ibu susun tadi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan? Saya menganggap kalau pembelajaran itu sukses, saya ambil di penilaian individu dia. Karena kalau di penilaian individu kita sudah mengetahui kemampuan anak-anak peserta didik kita masing-masing. Jadi hasil nilainya anak-anak tadi Bu ya. Bagus. Nanti siap, saya ingin masuk. Saya kalau berkenan memberi nilai untuk diri sendiri Bu ya. Bu Badria, kompetensi pedagogi khususnya pada aspek memahami karakter peserta didik pada rating nilai 1 sampai 10 mau dinilai berapa? Waduh, saya menilai sendiri nih Mbak. Iya. Kalau mau nilai sendiri pengennya sih 10. Tapi enggak lah, kayaknya masih ada perlu perbaikan. Jadi saya mungkin nilai 8 lah Mbak ya. Iya, karena 10 katanya sempurna. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Ibu, harapan Ibu Badria setelah kegiatan observasi nanti apa itu? Harapannya Ibu kegiatan observasi? Saya menginginkan anak-anak peserta didik saya memahami apa yang saya sampaikan terkait materi yang saya berikan, dan kedepannya anak-anak lebih giat lagi untuk dalam belajar, lebih berinovasi, lebih semangat lagi. Terus kapan saya bisa melaksanakan observasi Bu ya di kelas? Besok bisa? Oh besok Iya. Oh ya berarti hari Sabtu ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, Izin sama-sama. Oke, jadi besok saya bersedia untuk hadir di kelasnya Bu Badria. Ya, semoga dalam kegiatan observasi harapan Ibu dapat tercapai. Amin. Dan Ibu dapat menerapkan semua yang sudah direncanakan di Ibu.
pada saat demonstrasi saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nanti saya mencatat apa saja nanti ibu yang lakukan di saat kegiatan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Iya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, anak sekarang sudah siap belajar untuk menerima pelajaran hari ini. Obat akan menjelaskan wujud-wujud benda. Ada yang tahu wujud-wujud benda itu apa aja? Ada benda apa? Benda cair. Oh, udara. Benda. Jadi wujud-wujud benda ada tiga. Satu, benda padat yang tidak bisa berubah, tetap wujudnya walaupun ditaruh di mana-mana wujudnya tetap. Terus yang kedua, benda cair. Kalau benda cair ditaruh di tempat yang berbeda-beda menyesuaikan dengan tempatnya. Benda cair itu akan berubah wujudnya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas akan berubah juga sama dengan benda cair. Jadi benda gas sama benda cair itu sama. Wujudnya akan berubah sesuai dengan tempatnya. Oke. Sekarang perhatikan ke sini semua. Di meja ini ada bermacam-macam contoh baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Coba kita pengen tahu salah satu kalian yang dari maju ke depan untuk menunjukkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fadia, ya Bu, calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Bu Fadia, guru yang diobservasi sama Bu Fadia. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih Bu Fadia sudah berkenan, sudah peduli kepada Ibu Fadia untuk menjadi guru yang diobservasi melalui uji ya. Semoga Allah membalas kebaikan yang kita Bu Fadia. Insya Allah nanti Bu Fadia mengikuti jejak karena kompetensinya lebih dari dia. Untuk hari ini Bu Fadia
kita melaksanakan kegiatan PI 5, salah satunya adalah saya sebagai pengamat dalam pasca observasi. Untuk yang pra kan sudah ini observ sudah, sekarang pasca observasi monggo Bu Fadia nanti melaksanakan coaching ya, untuk Bu Fadianya menjadi coach, sedangkan Bu Fadia menjadi coach. Semoga kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik dan lancar ya, sehingga apa yang diinginkan oleh kita tercapai dengan maksimal. Sudah siap Bu Fadia? Siap Bu Fadia? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo Ibu Fadia kami persilakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu Badria. Waalaikumsalam Bu Fadia. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. tetap semangat, Siap. biar selalu bersemangat untuk murid-murid yang ada di sekolah Ibu ya. Siap. Ibu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi Iya. di kelas panjenengan. Kegiatan hari ini saya yaitu melakukan kegiatan pasca observasi Ibu, yang tujuannya adalah kegiatan pasca observasi ini adalah membicarakan tentang bagaimana kelebihan atau mungkin kelemahan yang nantinya bisa membangun kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bukan berarti kelemahan yang saya lihat ataupun nantinya yang bisa memberikan Ibu sebuah kedepannya bermanfaat, jadi lebih untuk selalu dikembangkan kembali Bu ya. Dan dengan rencana pengembangan jangka panjang nantinya dari kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya senang sih Bu Fadia, tapi ada sedikit kurang puas lah. Kenapa? Karena ada beberapa siswa yang belum memahami apa yang saya sampaikan gitu. Kemungkinan karena memang kan di kelas saya kan kelas rendah buat dia ya, kelas 2, jadi ada beberapa anak yang ya katakanlah masih perlu ada perhatian khusus gitu buat dia. Berarti nanti pasti ada untuk kegiatan yang lebih Iya, menyenangkan betul, lagi ya Bu iya. ya. Saya harus punya inovasi atau kreativitas supaya anak-anak itu fokus apa yang saya sampaikan begitu buat dia. Menurut Ibu, proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu susun Bu, yang di rencana pembelajaran Bu? Ini Bu Fadia ya, waktu itu saya melakukan proses pembelajaran, namanya manusia pasti ada lupanya buat dia ya. Itu saya sempat lupa ngasih apresiasi ke siswa yang maju kelompok lah katakanlah, setelah menyampaikan inovasinya ke depan ke teman-temannya, lupa Bu Fadia saya nggak ngasih apresiasi. Jadi untuk kelompok selanjutnya baru Yang baru ingat Bu ya. Iya, jadi untuk kegiatan itu masih ya kita harus memberikan biar namanya semangat kayaknya kita sudah siap, ternyata pada waktu gitu buat dia, pada waktu kita melakukan kegiatan ada aja yang terlupakan gitu. Iya, betul. Terus apakah ada kendala Bu saat proses pembelajaran berlangsung saat itu? Kendalanya pasti ada buat dia. Ada beberapa anak kurang semangat, kurang antusias dengan materi yang saya sampaikan. Kemungkinan anak itu daya tangkapnya atau masa dia untuk memahami materinya itu kurang greget gitu. Jadi ada aja gitu buat dia. Ya. Coba Ibu ceritakan hal-hal yang menurut Ibu Badria rasakan, apakah sudah baik Bu selama proses pembelajaran saat kegiatan di kelas? Apakah menurut Ibu ada hal-hal yang menurut Ibu Badria yang Ibu rasakan sudah baik dalam proses pembelajaran itu? Pada waktu itu ya Bu Fadia, saya kan menggunakan media nyata. Jadi anak-anak itu agak antusias dan semangat. Kalau kita menggunakan metode ceramah, bercerita kan kurang
kurang semangat, anak juga jenuh. Akhirnya saya menggunakan metode menggunakan media yang nyata, antusias banget Bu Fadia. Oh ternyata kalau menggunakan wujud benda yang nyata, yang kita kasihkan real atau nyata, itu anak-anak lebih semangat belajarnya dibanding kita bercerita dengan menggunakan khayal-khayal gitu yang nggak nyata. Lebih energikan dan antusias dengan menggunakan media yang nyata buat dia. Berarti kalau kita mau ke anak-anak, kita sampaikan sebuah materi, kita harus membuktikan. Betul, iya. Dan kita kasih yang nyata-nyata. Iya betul. Apalagi kan kelas 2 kan iya. anak kecil, betul-betul pengen tahunya amat sangat dibandingkan kalau sudah besar kan biar dia bisa mencari tersendiri. Kalau kelas 2, kelas kecil itu pengennya kita harus ada pendampingan untuk mengetahui kenyataan tersebut. Luar biasa ya Bu. Terus coba Ibu ceritakan hal-hal yang menurut Ibu masih perlu perbaikan dalam proses pembelajaran. Pasti ada yang harus diperbaiki lagi pada saat kegiatan pembelajaran itu. Saya waktu pembelajaran itu masih ada beberapa yang harus saya benahi Bu Fadia. Yang pertama terkait masalah strategi, otomatis masih saya perlu ada masukan atau motivasi dari teman sejawat atau dari ibu kepala sekolah terkait masalah apa yang saya gunakan pada waktu pembelajaran tersebut. Terus yang kedua masalah penilaian buat dia. Mungkin dari penilaian itu kadangkala anak-anak buat dia yang saya sampaikan itu tadi belum mengerti, otomatis saya harus menggunakan sistem penilaian yang beda antara anak yang memahami dan tidak memahami. Soalnya di kelas saya tuh ada beberapa anak yang kurang mampu buat dia, dalam arti kata kurang mampu, bukan mampu apa? Iya betul, betul. Jadi harus saya pilah-pilah gitu buat dia. Iya. Dan kebutuhan khusus itu yang apa? Bagaimana? Yang apakah anaknya cenderung pendiam atau bagaimana? Anaknya saya akui amat kreativitasnya ada, terus dia juga potensinya ada, tapi dia cuma kurang dalam membacanya aja buat dia. Dalam membaca otomatis kalau dia tidak bisa membaca, kurang memahami materi yang saya soal-soal yang saya berikan gitu buat dia. Berarti untuk anak-anak yang itu pasti nanti diberi bimbingan lagi betul, sama Bu Patria ya. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana menurut Ibu perkiraan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ketercapaian maksudnya di sini ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan mungkin bisa disebutkan. Saya melakukan pembelajaran itu mencapai berapa persen ya Bu Fadia? Sekitar 90% lah. Soalnya masih ada beberapa anak yang jadi nggak bisa maksimal 100%. Ya namanya anak Bapak kelas 2 Bu ya, otomatis ya harus lebih maksimal lagi Bu ya. Ya berarti Bu ketercapaiannya masih 90% ya. Nggak bisa kalau dikatakan 100%, nggak bisa Bu. Iya, untuk rencana aksi pengembangan diri Bu ya. Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya pengennya mencari inovasi pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang bikin anak-anak menarik, yang bikin anak-anak itu bisa memahami begitu Bu Fadia. Jadi tidak sekedar untuk menyampaikan materi aja gitu Mbak Dia. Berarti tak tunggu itu Bu, luar biasa pasti nantinya kalau namanya kreativitas siap, Bu ya. Siap. Saya juga minta dukungan dari Bu Dia, masukan ya nanti kalau ada. Saling sharing ya Bu ya, saling mengisi. Ya, Lalu Ibu, tujuan dari langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi untuk pembelajaran yang inovatif yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah untuk menuju ke itu langkah yang dilakukan sama Bu Patria apa nantinya? Langkah-langkah saya yaitu penyampaian materi itu bisa terserap ke anak-anak mulai dari pembelajaran awal hingga akhir, yang mana apa yang disampaikan itu bisa terekam
terekam Memori. iya betul, terekam Teringat untuk anak terus ya. teringat apa yang disampaikan oleh bu gurunya begitu Bu Oh, Wadia. betul. Berarti harus kita berikan anak supaya anak itu merekam terus Betul, sampai iya, dia iya, menjadi dewasa karena iya. harus karena anak SD Bu ya, jadi Iya. harus benar-benar dengan nyata dibuktikan seperti itu ya, Bu, Betul ya. Bu Wadia, Terus betul. tolak ukur keberhasilan Bu, tolak ukur keberhasilan dari langkah-langkah yang Ibu rencanakan apa Ibu? Tolak ukurnya apa? Tolak ukur saya menggunakan lembar kerja Bu Wadia, biar tahu kemampuan anak satu persatu, apa yang saya tadi sampaikan materinya itu, jadi saya sudah tahu oh ternyata anak ini gini ya. Jadi kelihatan Bu Wadia. Berarti pakai lembar LKPD Iya ya Bu betul ya? ya. Oke, bagus Bu. Lalu Bu, siapa saja yang mendukung dalam rencana yang sudah atau yang nantinya Ibu lakukan itu siapa Bu? Dukungannya dari siapa? Selama ini yang mendukung saya dalam kegiatan tersebut otomatis ibu kepala sekolah, terus teman sejawat, terus guru senior Bu Wadia. Nah, jadi kita namanya orang kan pasti ada kekurangannya, kemungkinan ada yang oh ini harus ini otomatis kita kan harus sharing gitu Bu Wadia. Iya. Jadi tetap ya Bu ya, kita harus Iya saling betul kerjasama nggih. dalam Itu naungan pasti sekolah. ya harus itu Bu Wadia, harus itu. Terus kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana pengembangan diri Ibu? Kapan ya Bu Wadia? Secepatnya lah Bu Wadia. Iya secepatnya lah, biar nggak menunda-nunda waktu. Menunda, Iya ya. betul. Untuk perbaikan ke depannya Betul, ya Bu ya, ya. heeh. Ya, mungkin itu saja Bu dari saya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Ibu Badri atas waktunya Iya. dalam kegiatan pasca observasi dengan saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu Badri. Sama-sama, Wassalamualaikum Bu Badri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Fadia dan Ibu Badria yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah dalam pasca observasi ini keterampilan coachingnya Bu Fadia ya selaku coach dan Bu Badria selaku coach sudah berjalan sangat luar biasa. Mohon untuk selalu ditingkatkan untuk keterampilan bertanya ya Bu Badria dan juga Bu Badria. Alhamdulillah ini tadi saya pantau dalam kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan Bu Fadia pada Bu Badria itu pada kegiatan karakteristik anak ya. Iya. Ya, jadi penilaiannya tadi tinggi. Iya. Penilaian ini mohon nanti berkolaborasi. Iya. Bu Fadia dan Bu Badria berkolaborasi bagaimana mewujudkan atau menghasilkan penilaian tadi ada anak ABK ya, berarti itu penilaian berdiferensiasi. Jadi antara anak yang reguler dan anak yang ABK ya itu alhamdulillah nanti bisa dikolaborasikan. Terima kasih Bu. Sekali lagi Bu Badria jangan segan-segan untuk terus belajar. Semoga Bu Badria kena imbas bisa menjadi tidak hanya CGP ya, bisa jadi instruktur atau fasilitator melebihi kita ini. Ya amin amin saya doakan. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama, Bunda.